Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami dalam serial podcast sejarah peradaban Islam 9 jenderal terbaik dan panglima terhebat sepanjang sejarah, yang mana di satu pekan yang lalu kita telah membahas kisah part pertama tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Berakhir pada saat Yusuf berubah hidupnya setelah dididik oleh Asyaduddin Syirkuh, pamannya, yang membawa Yusuf ke sebuah tempat yang akan menjadi pijakan pertamanya untuk menyatukan kaum muslimin menuju Al-Aqsa, membebaskan Al-Quds, Palestina. Sobat Anasar sekalian, kisah berganti kisah. Kemudian tempat kemenangan itu bermulai dari Mesir, yang tahun-tahun itu kerajaan Syiah Fatimiyah kehilangan taringnya di sana. Berbagai cara mereka lakukan agar kekuasaannya tetap bertahan, termasuk mengundang pasukan salib Eropa untuk membantu sang raja yang terlalu rapuh untuk berkuasa. Tetapi sayangnya, bukannya membantu, justru pasukan salib datang dan memperkeruh suasana Mesir pada saat itu. Asyaduddin Syirkuh dan Yusuf kecil ataupun Salahuddin Al-Ayyubi diperintahkan oleh Sultan Nuruddin Zangki, salah seorang yang berpengaruh dalam kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi, untuk berangkat bersama pasukan terbaiknya menuju Mesir guna memperbaiki suasana dan menghadang ekspansi pasukan salib yang ingin merebut bumi Islam. Di sanalah Allah anugerahkan keberanian besar, Allah anugerahkan azam membara dan membuka mata Yusuf untuk melakukan langkah besar yang bukan sekedar mengusir pasukan salib, tetapi lebih dari itu. Setelah memantum di Mesir, tujuannya adalah untuk membebaskan Al-Quds yang 80 tahun berada dalam kepiluan dan jajahan kerajaan salib yang dipimpin Raymond pada saat itu. Kembali pada perang di Mesir pada saat itu, kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Asyaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil memimpin pasukan terbaik dan menampar pasukan salib dari Laut Tengah, memukul mundur mereka sampai pantai-pantai Eropa Selatan. Sobat Anasar sekalian, pada saat itu rakyat Mesir mencintainya. Salahuddin telah merebut hati rakyat Mesir dan membuat mereka menganggapnya menjadi pemimpin sejati. Iya, Salahuddin kini telah menemukan jalannya. Ia menemukan tempatnya. Ia menemukan markasnya untuk membangun kekuatan besar membebaskan Al-Aqsa, Palestina. Sobat Anasar sekalian, sebuah kutipan yang akan saya bacakan setelah ini. Ketika Allah menganugerahkan bumi Mesir padaku saat itu, aku yakin bahwa Allah juga bermaksud untuk memberikan Palestina untukku, kepadaku. Begitulah salah satu kalimat yang terjelma menyejarah hingga kini oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan segala upaya, pendidikan ketentaraan dan tarbiyah ruhiyah yang menggebu-gebu, Salahuddin yang telah menjadi sultan di Mesir pada saat itu menjadikan Al-Aqsa sebagai slogan-slogan kebangkitan umat Islam. Ia berkeliling dari kerajaan dan kekhalifahan muslimin yang terpecah belah, kemudian menyatukannya. Namanya mulai mencuat sebagai singa yang mengancam keberadaan salib di kubah-kubah Al-Quds pada saat itu. Angin menyebarkan namanya dan kaum muslimin menyambut panggilan jihad darinya. Kuda-kuda seluruh penjuru Arab disiapkan dengan begitu sejahtera. Anak-anak muda ditempa pendidikan Quran dengan sedemikian rupa. Masjid-masjid sungguh menjadi tempat mendidik Al-Quran, mendidik para ulama, menjadi tempat para ulama mendengungkan jihad yang menyala-nyala. Para ibunda lepas kepergian suami dan anak lelakinya untuk berbaris bersama Yusuf menuju satu tujuan. Menuju tujuan apa, sobat Ansar sekalian? Menuju satu tujuan mulia, menuju sebuah kemuliaan, mengganti salib di Kubah Al-Aqsa menjadi bendera tauhid yang gagah berkibar-kibar. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Hittin, lembah dekat Al-Quds itu
menjadi saksi 13.000 pasukan pimpinan Salahuddin melawan 60.000 pasukan salib pimpinan Rainal de Chatillon dan Guy de Lusignan. Kini pada saat itu muslimin menang telak. Beranjak dari Hittin, pasukan muslim berbaris lurus berkilu-kilu dengan gagahnya. Manjanik, sejenis alat perang pelempar batu berapi yang populer di abad pertengahan pada saat itu, dipasang bersaf-saf bersiap dengan batu-batu yang diselipkan dengan api. Pasukan panah berjajar, busurnya ditarik dan anak panah diterbangkan menutupi langit. Salahuddin bersama 13.000 pasukan, ada yang mengatakannya 60.000, ada juga yang mengatakan 240.000 muslimin telah meneguh janji kemenangan. Mereka jadi saksi nyata Al-Quds kembali ke pelukan kaum muslimin pada tanggal 27 Rajab di tahun 1187 Masehi. Sobat Ansar sekalian, begitu menggugahnya kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian kemenangan itu menyebar di seantero Arab dan membangkitkan kaum muslimin dari malunya yang sungguh tak tertahankan. Yusuf ataupun Salahuddin Al-Ayyubi yang saat itu telah mendirikan kerajaan Ayyubiyah di Mesir telah mengangkat wajah umat Islam dan membuat Eropa malu pada Asia itu. Di Eropa, namanya pun berkibar gagah, namanya begitu disegani, namanya begitu dihormati, karena masih sempat-sempatnya mendatangkan dokter untuk mengobati penyakit kusta Raymond, raja kerajaan Kristen yang bercokol di tanah Yerusalem, dan merawat Richard de Lionheart, raja Inggris, ketika mereka diserang wabah. Sahabat, saksikanlah lelaki itu. Eropa memanggilnya Saladin the Wise. Kaum muslimin mengenangnya sebagai Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi ataupun Salahuddin Al-Ayyubi. Sobat Anasar sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, kisah berganti kisah dan kita ingin mengetahui bagaimana Salahuddin tercipta. Apakah dia datang secara tiba-tiba atau justru ia ditempa menjadi seseorang panglima yang begitu mulia dan begitu berharga di mata umat muslim pada saat itu. Sampai bertemu di podcast part 3 di pekan selanjutnya seperti biasa di hari Jumat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan part 2 ini hingga akhir. Jazakumullah khairan kasiron. Sampai jumpa di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.